Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan bab tauhid asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya, sesuatu apapun tidak ada. Maka ini wajib untuk diyakini oleh setiap manusia bahwa Allah tidak ada yang serupa dengannya. Apapun itu, meskipun kadang namanya sama. Wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Pendengaran Allah adalah pendengaran yang hakiki. Dan pendengaran Allah maha sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penglihatan yang hakiki. Dan tidak ada makhluk yang sama dengan penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sisi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tadribu lillahil amthal." Janganlah kamu membuat permisalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, tangannya Allah itu begini, enggak boleh. Wajahnya Allah seperti ini, tidak boleh. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ketika seseorang hendak menyerupakan atau membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia menyamakan Allah dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Ya. Maka itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Karena Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ada sebuah kisah disebutkan bahwa seseorang pernah buta. Ya, seseorang yang buta seumur hidupnya diberikan oleh Allah kesempatan untuk melihat sekejap mata. Cuma kisah yang saya dengar ini ada dua versi. Ada yang mengatakan ketika dia melihat itu, yang dia lihat adalah ayam jantan. Versi yang lain mengatakan yang dia lihat adalah gunung. Sehingga segala sesuatu yang disebutkan kepada dia, setelah dia lihat itu langsung buta kembali. Segala sesuatu yang disebutkan sama dia, dia kiaskan dengan sesuatu yang pernah dilihat. Ada perempuan cantik. Mana lebih cantik dari ayam jantan? Kenapa? Karena cuma itu yang pernah dia lihat. Sehingga seseorang kalau mencoba untuk membayangkan Allah, maka pasti dia membayangkan dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Dan paling dekat adalah, paling banyak adalah manusia. Maka ini sesuatu yang batil. Baik. Wa ma jaa fi ayatil kursi wa fi suratil ikhlas wa fi aghlabis as-suwaril makkiyah bi dzikri asma'illahi wa sifatihi was suwaril madaniyah bal aghlabul Qur'an. Ini kata beliau bahwasannya penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di ayat-ayat seperti yang disebutkan tadi, wa huwas samiul basir dan seterusnya, dan ada juga pada ayat kursi surah Al-Ikhlas, ya. Bahkan ya sebagian besar surah Makkiyah, ya, surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian pula sebagian besar surah Madaniyah menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ke halaman yang ke-23. Syekh hafizahullah menyebutkan adamu khuluwi ayatil Qur'anil Karim min dzikrin li asma'illahi wa sifatih. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak kosong, ya, dari penyebutan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini bab yang beliau tuliskan untuk membantah orang-orang yang tidak mengakui atau mengingkari adanya tauhid asma wa sifat. Kata beliau, wa katsirun min ayatil Qur'ani la takhlu min dzikri asma'illahi wa sifatih. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak kosong dari penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ini kebanyakan ayat di dalamnya ada penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'a mutalli'i kulli suratin bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata beliau, ya, setiap surah dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dan di situ disebutkan nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ma'naha itsbatul ismi lillahi wa itsbatu annahu Ar-Rahman Ar-Rahim ila ghairi dzalika min as-sifati lillahi azza wa jalla. Ya, maksudnya ini adalah penetapan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala dan penetapan bahwasanya di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ila ghairi dzalika min as-sifati lillahi azza wa jalla, dan sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala wasafa nafsahu bi sifatin wa samma nafsahu bi asma'in. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat-sifat dan menamai dirinya dengan nama-nama. Fayajibu alaina an nuthbita dzalika wa na'taqidahu ala ma jaa'a fi kitabillah. Maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, berupa nama-nama dan sifat-sifat, dan meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran, dalam kitab Allah. Wala natadakhalu bi'uqulina. Dan kita tidak boleh tidak boleh ikut campur dengan akal kita. Maksudnya, kalau sudah ada nama yang ditetapkan oleh Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, enggak usah pakai akal untuk mengotak-atik itu. Ya, sudah tetapkan saja apa yang sudah tetapkan, sudah itu. Allah punya nama segini, ini sudah, itu nama Allah. Allah menyebutkan bahwa sifatnya Allah begini, enggak usah kita pakai akal untuk apa? Untuk mengotak-atik itu. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh memahami dengan akal, bukan. Akan tetapi kita tidak boleh, ya, mengotak-atik apa yang sudah ada datang dari Al-Quran dan Sunnah dengan akal kita. Menolak, ada yang ditolak karena begini dan begini, ada yang ditetapkan karena begini dan begini. Kalau diterima oleh akal maka kita tetapkan, kalau tidak diterima oleh akal maka kita tidak tetapkan. Ini tidak diperbolehkan. Wala nu'awwilu bi afhamina, dan kita tidak boleh mentakwil dengan pemahaman kita sendiri, dengan penafsiran kita. Ini sudah kita jelaskan tadi pada bab takwil. Mereka menyebut itu takwil, ya. Padahal sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu tahrif. Dan kita menyebutkan itu tahrif karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang mengistilahkan wa yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, dan mereka mentahrif firman Allah dari tempatnya, ya, tidak didudukkan sebagaimana apa yang didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelewengkan dari makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ dikatakan wa yuharrifun, ya, ada istilah tahrif. Makanya istilah itu yang kita pakai untuk orang yang mentakwil sifat-sifat Allah dengan tanpa adanya petunjuk dalil. Wala nahkumu 'ala Allahi li'anna Allah a'lamu bi nafsihi min ghairihi. Kita tidak boleh menghukumi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala lebih paham tentang dirinya sendiri. Allah bilang Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Kita katakan, wah, bagaimana bisa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam? Sementara di sini sepertiga malam, ya, kalau sudah selesai sepertiga malamnya di sini, sepertiga malam lagi nanti di waktu yang belakang. Ini namanya memasukkan akal di situ, ya, menggunakan akal untuk mengotak-atik sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Padahal apa? Ya. Orang yang seperti ini berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya kan begitu? Kenapa? Yang kalau ada di sini pada sepertiga malam dan tidak ada di sana kalau sepertiga malam berikutnya, itu makhluk, bukan Allah. Iya kan? Saya di sini sekarang berapa? Kita di sini jam 1 misalnya. Ya. Maka kita tidak ada di daerah berikutnya yang akan mencapai jam 1 setelah kita melewati jam 1 itu. Paham kan? Kenapa? Karena kita makhluk, itu sifatnya makhluk. Dan Allah tidak boleh disifati dengan sifatnya makhluk. Baik. Tidak boleh kita perpanjang karena waktu sangat sempit ya. Dan kalau Allah sudah bilang dirinya begitu, ya terima saja. Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Fallahu jalla wa ala yaqul, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bihi ilma. Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak tahu sedikit pun tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu jalla wa ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang berhak disembah selain dia. Dialah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengalami yang namanya sinah. Ya, sinah itu keadaan sebelum kantuk. Sebelum orang mengantuk. Nah, ini kayaknya banyak sinah sekarang ini. Ya, jadi kalau mengantuk kan sudah begini betulnya. Kalau sinah itu masih dia merasa dirinya masih sadar. Dia mempertahankan, ayo mata, semangat, semangat, gitu kan. Padahal perasaannya sudah mau, itu sinah. Jadi permulaan dari kantuk. Sinah pun tidak dialami oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sinah itu hanya dialami oleh makhluk yang tidak sempurna. Dan Allah tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Ya, tidak ada yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah kehendaki dari ilmu. Wa nahana Allah 'azza wa jalla an nadriba lahu al-amthal. Allah melarang kita untuk mempermisalkan Allah dengan sesuatu. Ya, itu Allah itu begini. Ya, tidak boleh. Ya, ini sudah dijelaskan tadi. Karena kalau kita membayangkan Allah itu bagaimana, maka pasti kita mempermisalkan Allah dengan sesuatu. Wa an nattakhidha ma'ahu al-andad wal wuzara. Tidak boleh kita mengambil atau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya. Seperti apa contohnya? Seperti orang yang pergi ke dukun. Ya. Sekarang apa istilah itu ramai itu kodam-kodam itu ya. Nah, ini dukun. Man atakahinan aw arrafan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian percaya dengan apa yang dia katakan, dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa sampai taraf itu? Kok sekedar datang percaya tiba-tiba kafir? Kenapa? Karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari mana? Dari sisi mana? Dari sisi mengetahui perkara gaib. Yang tahu, yang memiliki mafatihul ghaib, kunci-kunci gaib siapa? Cuma Allah. Ketika dia mendatangi dukun, bertanya dan percaya kepada dukun, berarti sifat hanya mengetahui yang gaib tadi diberikan kepada dia, menyerupakan Allah dalam masalah mengetahui perkara gaib. Dan tidak menjadikan pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasyubahat, ya, dan yang sama dengan Allah, yang memberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ya Allah la syarika lahu wa la nadhir. Dan karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wala syarika lahu wala nidda. Ya.
Tidak ada serikat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingan baginya Subhanahu wa taala. Apa yusyrikun? Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka perserikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ta'abbadana Allah jalla wa ala bi an nad'uhu bi asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Ini yang kita sebutkan tadi di sesi sebelumnya, ya. Sifat-sifat dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia al-husna, apa? Dia al-asma, berarti sudah ada nama-nama itu. Kita enggak boleh berkreasi, membuat nama-nama baru. Kemudian sifatnya al-husna sudah tadi dijelaskan. Ya, sehingga sifat-sifat Allah tidak semua menjadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sifat yang ya pada diri makhluk itu ada baik, ada buruknya. Kemudian yang ketiga adalah bisa digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak berdoa kepada Allah ya mutakallim tidak. Karena sifat al-kalam itu ya tidak serta-merta menjadi nama Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Tadi sebabnya sudah kita Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, dengan menggunakan ya berwasilah, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan biarkanlah orang-orang yang ilhad dalam nama-nama Allah. Apa itu ilhad? Ya, melakukan penyimpangan dalam nama-nama Allah. Biarkan mereka, Allah yang akan membalas mereka. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas karena perbuatan yang mereka lakukan. Fahuwa subhanahu awdaha lana ma yali. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita perkara berikut ini. Yang pertama, atsbata li nafsihi al-asma. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah punya nama. Allah yang menetapkan itu pada dirinya. Maka kita tidak punya pilihan lain kecuali menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, mengakui apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, wasafaha bi annaha husna, fa kullu asma'illahi husna. Allah menyifati bahwa nama-nama Allah yang dia berikan untuk dirinya sendiri itu semuanya indah, semuanya baik. Husna itu berarti sudah mencapai puncak keindahan. Yang ketiga, amarna an nad'u. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon kepada Allah dengan nama-nama. Contohnya apa? Contohnya doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Innaka antal Rabbana hab lana. Ya Allah, berikanlah kepada kami. Innaka antal, nama Allah yang Maha Pemberi. Al-Wahhab. Ya, jadi contoh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Baik. Rabi'an, nahana 'anil ilhadi fi asma'ihi. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah menyebutkan beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh manusia pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antaranya orang-orang memberikan nama kepada berhala-berhala dengan nama-nama seperti nama Allah. Contohnya siapa?
Allah. Jadi kalau mudzakarnya Allah dari kata al-ilah menjadi Allah. Muannasnya untuk perempuannya adalah itu kita bisa kepada Tuhan. Kemudian apa? Al-Ustaz dari kata Al-Aziz namanya Al-Aziz. Mudzakarnya Al-Ustaz adalah mengingkari adanya dalam kemudian itu memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak pantas. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, ya. Mereka menyebut Allah sebagai Tuhan, Tuhan Bapa. Ya. Ini enggak boleh. Dan bentuk ilhad yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat, dan ini adalah sumber dari kesyirikan. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah. Contohnya apa? Allah Maha Rezeki. Ya, Allah memberi rezeki. Maka yang memberikan rezeki cuma Allah. Kemudian dia menganggap ada satu makhluk Allah yang bisa memberikan rezeki seperti Allah. Lalu dia meminta kepada makhluk tersebut. Yang memasukkan orang ke dalam neraka dan menyelamatkan orang dari neraka siapa? Allah, bukan mama. Ini. Meyakini bahwasanya ada orang yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka selain Allah. Bahkan Allah dengan dan itu wa ma'na ilhad al-mail, condong kepada yang keliru. Wal ilhadu fi asma'illahi al-mail biha amma dallat alaihi. Penyimpangan dalam nama-nama Allah, yakni condong kepada makna yang tidak dikandung oleh makna daripada nama yang ada. Sama dengan tadi tahrif, ya. Ini termasuk penyimpangan. Bitahrifiha wa ta'wiliha ila ma la tahtamil. Ya, menyimpangkan nama Allah atau menafsirkan nama Allah Subhanahu wa taala, mentakwilkan nama Allah kepada makna yang tidak dikandung oleh nama ini. Dan kita sudah berlalu ke pertemuan yang disebutkan di pertemuan. Walaysa bi muradillahi minha. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah dari makna nama tersebut. Kama yaf'aluhu al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man sara ala hudahum min al-firaq ad-dhallah.
dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka dari firqah-firqah yang tersesat. Amma ahlus sunnah wal jamaah fa innahum ala khatin mustaqimin fi hadzal amr. Adapun ahlus sunnah wal jamaah berada di atas jalan yang lurus dalam persoalan ini, wa fi jami' umuri dinihim kadzalik, dan dalam seluruh persoalan agama mereka, walhamdulillah. Walakin fi babil aqidah sunahu bimazid ihtimam wa mazid inayah di anna dhalal fihi dhalalun katsir. Akan tetapi ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah akidah ya memberikan perhatian khusus, ya, memberikan tambahan atau perhatian khusus, kelebihan perhatian khusus dan penjagaan khusus, karena kesesatan di dalam bab akidah itu adalah kesesatan yang besar, wal khata'u fihi 'azim, dan kesalahan dalam kesalahan akidah itu adalah kesalahan yang besar. Akhirnya konfidina sallallahu alaihi wasallam, terkadang orang-orang ngajak kita untuk bersatu. Al-Quran dan Sunnah menyuruh kita untuk bersatu, tapi bersatu di atas keselamatan, bukan bersatu di atas kesesatan. Tidak seperti yang diinginkan oleh kaum muslimin dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan ta'awun fima taqawna, kita saling menolong dalam hal yang kita sepakati. Kemudian kita saling toleransi dalam masalah yang kita perselisihkan. Sebenarnya bisa tidak. Ya. Kita saling toleransi, kita sama dalam hal yang kita perselisihkan. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya salaf dalam masalah ini. Contohnya apa? Masalah kunut misalnya. Kunut ada salahnya atau tidak? Kunut subuh ada salahnya atau tidak, Ibu? Ya, siapa di antaranya? Imam Syafi'i salah atau bukan? Salah. Imam Ahmad itu termasuk golongan dari kaum salah. Tidak salah yang kunut. Ada salahnya yang kunut. Kesalahan dalam akidah itu mazallatu aqdamin wa mudillatu. Kesesatan dalam masalah akidah, kesalahan dalam masalah akidah adalah menyebabkan persoalan dari dan menyebabkan pemahaman kesesatan pemahaman. Wal khata'u fil aqidah laysa kal khata'i fi maduna, dan kesalahan dalam masalah tidak sama dengan kesalahan. لأن الذي يخطئ في العقيدة يخشى عليه من الكفر والانحراف الشديد وضلال البعيد. dalam kesalahan akidah, dia
yang terjatuh dalam kesalahan selain dalam masalah tidak, kesalahannya lebih ringan. Dalam pendidikan yang paling iman kepada ya pokok-pokok agama yang lainnya. Bahwa malaikat itu adalah alam gaib. Bisa tidak dilihat malaikat? Yang bisa ada menjadi manusia bisa dilihat. Ya. Tinggi berubah wujud menjadi ya manusia. Meminjam wajahnya siapa? Jadi dia hal baik. Dan kita beriman terhadap sifat-sifat malaikat. Dan malaikat, sifat-sifat malaikat diantaranya apa? Ya, malaikat itu sangat langit itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Ya, sejak dia diciptakan setiap hari malaikat masuk 70.000 ke sana. Kalau keluar tanpa lagi berbanyak. Ya, seperti Jibril, sifatnya Jibril. Lahu sittu mi'ah jana. Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya, setiap sayapnya terletak antara timur dan demikian pula beriman kepada tugas-tugas yang Allah bebankan kepada para malaikat. Ya, dan para malaikat itu adalah isi. Ya, ada wujud. Baik. Beriman kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari akhir, takdir yang baik maupun yang buruk,
Ya, wa hadhihi kullu tabi'atun bil iman billah. Dan semua ini beriman kepada usul ini. Yang lainnya ini itu mengikut kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan cabang dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kita beriman kepada malaikat yang tidak pernah kita lihat? Kenapa beriman kepada rasul-rasul yang tidak pernah kita lihat? Kenapa beriman kepada hari akhir yang belum terjadi? وَإِنَّ الْغُيُوبِ الْمَاضِيَةِ إِرْسَالَ الرُّسُلِ أَخْبَرَنَا عَنِ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita memberitahukan kepada kita tentang hari akhir dan apa yang terjadi padanya. يجب علينا أن نؤمن بذلك وغلب وأغلب ذلك من الإيمان بالغيب. Ya, beriman terhadap ghaib seperti tadi dan kebanyakan yang adalah beriman kepada kita beriman. الإيمان بالقدر درجات الإيمان بالقدر. Beriman kepada takdir, tingkatan iman kepada takdir. وَنُؤْمِنُ كَذَلِكَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Dan kita beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Apa maksudnya takdir buruk? Takdirnya jelek. Itu jelek, gitu. Itu apa maksudnya takdir buruk? Apakah keburukan itu sempurna? Tidak sempurna. Ya. Tidak ada keburukan sempurna di ini. Contoh misalnya sakit. Ini takdir buruk.
Tapi apakah dia sepenuhnya tidak baik? Tidak. Orang diampuni dosanya kalau dia bersabar terhadap. Wal iman bil qadri yatadamman 4 darajat. Iman terhadap takdir mencakup 4 tingkatan. Dan ini disebut dengan rukun iman terhadap takdir. Yang pertama al-ilm. Ilmu. Al-iman bi anna Allah 'alima ma kana wa ma sayakun. La yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. ولا يخفى عليه شيء من الغيوب الماضية والمستقبلة. Iman terhadap ilmu Allah. Yang beriman bahwasanya Allah tahu. Bagi Allah perkara ghaib yang telah berlalu. Sama saja bagi Allah. إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Siapa yang akan menerima hidayah dan siapa yang tidak menerima? Rabbuka a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Punya Allah Maha tahu terhadap orang yang sesat dari jalannya dan Allah tahu siapa yang berbeda. Apa dan kamu sedang memilih kepada orang lain? Yang pertama, ilmu ilmu Allah. yang al-iman dengan Allah Ta'ala dzalika bidun makhluk. Alladzi kutiba fihi maqadiru kulli syai'. Yang mana di Lauhul Mahfuz itu telah ditulis takdir secara sesuai. Dapat hadis awal mata atau sebagaimana yang disebutkan yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang Allah mengatakan tulislah, memerintahkan kepada pena tersebut tulislah. Pena itu menjawab. Atau pena itu menjawab lagi. Asal Allah menghendaki sesuatu maka
Pada diri kalian, kecuali semuanya sudah ditulis oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala ما من شيء إلا وهو مسجل في اللوح المحفوظ. Tidak ada sesuatu pun yang kecuali sudah tercatat. Yang ketiga, kita. Bahwa kita beriman terhadap masyiatnya Allah, kehendaknya Allah. Asy-syamilah wa iradatihi li kulli syai'. Dan kehendak Allah terhadap segala sesuatu. Ya, bahwa masyiat Allah mencakup segala. Allah Subhanahu wa taala masyiat. Sebagian ulama membedakan dua hal ini, sebagian mengatakan sama saja. Ada yang namanya iradah kauniyah, ada yang namanya iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah pasti terjadi. Apapun yang Allah inginkan pada iradah kauniyahnya pasti terjadi. Adapun iradah syar'iyyah, hukum Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya terjadi. Allah menginginkan semua orang beriman, tapi tidak semua orang beriman. Allah memerintahkan semua orang beriman, semua orang beriman. Ya, tapi kita bicarakan di sini adalah iradah kauniyah. Wa anna Allah idza arada syai'an للإرادة الكونية وشاءه فلا بد من وقوعه. Apapun yang dikehendaki Allah pada iradah kauniyahnya pasti terjadi, tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Wa annahu la yakhruju shay'un fil mulki illa bi iradati Allah azza wa subhanahu wa ta'ala wa masyiatihi wa tadbirihi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di bumi ini, di alam semesta ini, kecuali semuanya ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir adalah al-qalb wal ijad, penciptaan Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi kecuali Allah pasti yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu, wa ala kulli syai'in wakil. Allah yang memelihara segala sesuatu. Kullu ma fil kawni ma kana wa ma yakun huwa min khalqillah wa ijadihi. Apapun yang ada di alam semesta ini yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada
لا أحد يوجد في الكون شيئا ولا أحد يخلق شيئا في هذا الكون. Tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang menciptakan sesuatu pun di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-akhir. Jadi untuk akhir, alhamdulillah. أنتم خروج إرادة الإنسان عن إرادة الله عز وجل. Manusia tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Tidak ada keinginan manusia yang keluar dari keinginan Allah. Antum memilih atau memilih atau tidak? Pilihan yang kita tentukan. Ini pilihan yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disuruh pilih jalan. Ada ke kanan, ada ke kiri. Pasti kita memilih. Bukan kalau mobil, sudah biar Allah yang tentukan saya kiri atau ke kanan. Tidak. Radio mau promo. Pasti aku pilih. Ya kan? Jadi ada pun dari Makassar yang mau mobil lagi menghayal kan. Tiba-tiba di depannya ada mobil yang hampir tabrakan. Maka dia harus memilih ini tabrak apa minggir. Ya, jadi manusia diberikan kehendak, diberikan pilihan dan diberikan putra untuk melakukan apa yang dia pilih. Tapi semua itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-insan yaf'alu bi iradatihi al-khair wal hasan. Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Tidak ada yang kalian kehendaki kecuali sudah dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Fa athbata lil abdi masyiah. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam ayat ini bahwa hamba juga punya kehendak, lakinnahu rabataha bi masyiatihi sallallahu alaihi bi masyiatihi subhanahu wa taala, akan tetapi Allah mengikat kehendak manusia itu dengan kehendak Allah. Walihada lamma qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta, ya, ketika seseorang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, qala aj'altani lillahi niddan, apakah kamu mau menjadikan saya tandingan bagi Allah? Ya, qul ma syaa Allah thumma syi'ta, atau qul ma syaa Allah wahdahu. Walillahil hamdulillah. Intahina ya ikhwan. Insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustaz Mutawatir nanti habis asar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.